Pernah nggak lo lihat teman sebaya yang dulunya kayak biasa-biasa aja, nggak terlalu menonjol, tapi setelah 5 sampai 10 tahun, hidupnya jauh melesat dibanding kita. Sementara lo sendiri masih ngerasa muter-muter di tempat yang sama. Kerja gonta-ganti, tabungan nggak ada, atau bahkan bingung sebenarnya mau ke arah mana. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Apakah karena mereka lebih pintar, lebih beruntung, atau punya koneksi orang dalam? Jawabannya nggak sesimpel itu. Kenyataannya banyak orang yang berhasil bukan karena IQ mereka yang tinggi, bukan karena hoki, tapi karena mereka punya kompetensi dasar yang jadi pondasi buat melangkah. Dan kompetensi ini sudah sangat mungkin dimiliki oleh orang-orang sukses, karena ini merupakan pondasi sampai dia di posisi seperti itu. Masalahnya, justru kompetensi inilah yang sering diremehkan. Padahal ini penentu siapa yang bakal maju dan siapa yang bakal stuck di tempat. Kalau di umur 20-an lo merasa hidup lo nggak jelas arahnya, sering overthinking sama masa depan, atau iring lihat pencapaian orang lain, ini bisa jadi turning point lo. Karena ada 3 kompetensi utama yang harus lo kuasai. Kalau enggak, rasa kehilangan arah itu bakal terus menghantui. Dan 3 kompetensi ini bukan sekedar teori, tapi pondasi yang terbukti membedakan orang yang biasa dengan orang yang berhasil dalam jangka panjang. Jadi apa 3 kompetensi dasar itu? Mari kita bahas satu persatu, biar lo bisa ngerti di mana posisi lo sekarang, dan apa yang harus segera lo perbaiki. Oke, kita masuk di kompetensi pertama. Yang kamu harus miliki adalah pondasi dalam manajemen waktu. Banyak anak muda sekarang mengira sibuk itu sama dengan produktif. Padahal kenyataannya, sibuk seringkali cuma berarti berpindah-pindah dari satu distraksi ke distraksi lain. Multitasking, scrolling media sosial tanpa arah, atau ikut semua ajakan teman tanpa tahu prioritas. Akhirnya energi habis, tapi hasilnya nihil. Padahal waktu adalah aset paling demokratis di dunia ini. Semua orang, entah itu miliarder, mahasiswa, karyawan, pengangguran, punya jatah waktu yang sama, yaitu 24 jam. Bedanya bukan jumlah waktunya, tapi cara memakainya. Dan di sini sebenarnya bukan cuma sains atau teori manajemen modern yang berbicara. Hampir semua agama besar di dunia menekankan soal pentingnya waktu. Ada ayat, doa, dan nasihat ulama yang mengingatkan bahwa hidup ini sejatinya hanyalah kumpulan hari yang akan dipertanggungjawabkan. Waktu itu bukan sekedar jam yang lewat, tapi sebuah amanah. Orang-orang terdahulu yang punya ilmu tinggi sangat berhati-hati menggunakan waktu mereka. Mereka sangat sadar setiap menit yang disia-siakan adalah peluang yang hilang, yang mungkin tidak akan datang lagi. Itulah kenapa dalam tradisi agama, waktu sering disebut sebagai pedang yang bisa menebas kita jika tidak dijaga. Bahkan lebih keras lagi, waktu akan dihisap. Artinya, bagaimana kita menggunakannya akan ditanya, dan itu menjadi ukuran nilai hidup seseorang. Banyak orang berpikir, manajemen waktu itu soal punya target, punya goal, lalu disiplin jalanin. Padahal kenyataannya, banyak yang sudah bikin goal besar, tapi tetap saja malas, tetap saja menunda. Kenapa? Karena goal itu kadang terlalu jauh, terlalu abstrak, dan tidak menimbulkan urgensi. Yang penting bikin orang tergerak itu justru bukan goal yang megah, tapi rasa sakit kalau dia tidak bergerak, rasa takut kehilangan waktu, rasa menyesal kalau nanti sudah terlambat. Bayangkan kalau tiap jam yang kita buang, di akhir nanti harus dipertanggungjawabkan. Atau setiap waktu yang kita tunda, itu akan menimbulkan rasa sakit yang dalam. Itu sebabnya ulama-ulama terdahulu sangat disiplin soal waktu. Mereka tidak mengetahui teori-teori tentang disiplin waktu, tetapi dia punya kesadaran penuh. Dia punya tujuan, dia punya rasa sakit atas apa yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi, kalau goal kamu belum cukup bikin kamu bergerak, coba ingat rasa sakit dari waktu yang hilang. Kadang itu yang jadi dorongan lebih kuat daripada sekedar cita-cita. Kalau kita tarik ke dunia olahraga, ada hal menarik. Kebanyakan orang tidak berolahraga karena punya visi besar, ingin panjang umur, ingin punya energi yang melimpah, atau ingin badan yang sehat yang bisa menunjang karir dan keluarga. Tentu tidak. Banyak yang akhirnya bekerja, banyak yang akhirnya bergerak justru karena rasa sakit. Sakit pinggang yang tidak tertahankan, obesitas yang membatasi gerak mereka, nafas terengah-engah saat menaiki tangga, atau bahkan momen kecil seperti ketika anaknya minta diajak main bola, tapi badannya sudah terlalu letih untuk bergerak. Di titik itu baru muncul kesadaran, andai dulu aku mengatur waktu untuk olahraga, mungkin kondisiku tidak seperti ini. Rasa sakit, baik fisik maupun mental,
sering jadi pemicu perubahan yang lebih kuat dari sekedar motivasi sehat. Dan inilah refleksi penting soal manajemen waktu. Kalau kita hanya nunggu sakit datang baru mulai berubah, itu artinya kita sudah terlambat menggunakan waktu dengan bijak. Bekerja keras tanpa memperhatikan kesehatan, ujungnya gaji habis untuk biaya rumah sakit. Mengejar karir tanpa manajemen waktu, ujungnya kehilangan momen bersama keluarga. Padahal, olahraga bisa dilihat sebagai contoh kecil bahwa waktu yang kita sisihkan hari ini adalah investasi, bukan pengorbanan. Perbedaan orang sukses dan tidak seringkali sederhana. Bukan siapa yang punya lebih banyak waktu, tapi siapa yang lebih sadar bahwa rasa sakit bisa dicegah dengan manajemen waktu yang sangat tepat. Kalau ditarik ke kehidupan modern, waktu itu sebenarnya privilege. Semua orang dapat jatah yang sama, tapi tidak semua bisa menghargainya. Orang sukses memanfaatkan waktunya untuk belajar, membangun, memperbaiki diri, sementara yang lain habis tenggelam di kesibukan palsu. Ada 4 tips singkat untuk bisa menggunakan waktu dengan baik. Yang pertama adalah belajar bilang tidak. Ini salah satu skill manajemen waktu yang paling sulit, tapi yang paling penting. Setiap kali lo bilang iya pada hal yang sebenarnya tidak penting, secara tidak langsung kamu sedang bilang tidak pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kamu. Misalnya, kamu sedang berencana belajar atau mengerjakan proyek, lalu temanmu tiba-tiba mengajak nongkrong. Padahal itu bukan momen penting, hanya sekedar buang-buang waktu. Kalau kamu selalu sungkan menolak, waktu akan habis untuk orang lain, bukan untuk dirimu. Belajar bilang tidak bukan berarti egois, tapi sadar bahwa waktumu terbatas dan kamu harus memilih apa yang paling penting bernilai untukmu. Yang kedua adalah bisa membedakan yang penting dan mendesak. Banyak orang terjebak dalam kesibukan, bukan produktivitas. Ada hal yang terlihat mendesak, tapi sebenarnya tidak penting. Disinilah konsep Eisenhower Matrix bisa dipakai. Penting dan mendesak. Tugas deadline kerjaan besok, ujian besok pagi. Penting tapi tidak mendesak. Belajar skill baru, olahraga, membangun relasi. Tidak penting tapi mendesak. Chat masuk, notif HP, email spam. Tidak penting dan tidak mendesak. Scrolling media sosial tanpa tujuan. Gosip, nonton random. Contohnya, ketika kamu dapat notifikasi WA tentang diskon belanja flash sale, itu terlihat mendesak karena ada batas waktu. Tapi apakah penting? Kalau tidak, maka itu hanya jebakan. Kamu tidak bisa memilih. Hidupmu akan selalu dikejar-kejar hal yang mendesak tapi tidak penting. Yang ketiga adalah bangun rutinitas kecil tapi konsisten. Banyak orang gagal karena ingin instan. Mereka belajar 6 jam sekali, tapi setelah itu berhenti berminggu-minggu. Padahal otak manusia lebih menyukai konsistensi. Misalnya, lebih baik kamu membaca buku 20-30 menit tiap malam sebelum tidur daripada 6 jam penuh hanya 1 kali dalam seminggu. Dengan cara itu, ilmu akan lebih melekat, progresmu akan stabil, dan kamu tidak cepat burnout. Sama juga dengan olahraga. Push up 20 kali setiap hari akan lebih berdampak dalam jangka panjang daripada nge-gym 5 jam tapi cuma sekali dalam sebulan. Ingat, konsistensi kecil mengalahkan ledakan besar yang jarang terjadi. Yang keempat adalah jadikan waktu sakral. Waktu itu bukan sekedar alat, tapi adalah amanah. Kalau uang bisa habis, bisa dicari lagi. Kalau barang rusak, bisa dibeli lagi. Tapi kalau waktu sudah lewat, ia tidak akan kembali. Jadi, hargai waktu seperti kamu menghargai hidupmu sendiri. Misalnya, tentukan jam tertentu yang tidak bisa diganggu siapapun, kecuali darurat. Jam itu khusus untuk mengerjakan hal yang penting buatmu. Entah itu belajar, menulis, bekerja, atau merenung. Anggap waktumu sakral. Jangan biarkan semua orang bisa seenaknya masuk dan mengambilnya. Karena pada akhirnya, cara kamu memperlakukan waktu mencerminkan cara kamu memperlakukan hidupmu. Kalau kamu nggak bisa ngatur waktu, maka waktu yang akan mengatur hidupmu. Dan jangan lupa, waktu itu juga akan ditagih kembali, baik oleh realita maupun oleh Tuhan. Kalau waktu bisa kamu kelola dengan baik, langkah berikutnya adalah soal uang. Kenapa? Karena waktu yang teratur itu bikin lebih produktif, dan produktivitas terarah pada akhirnya akan menghasilkan nilai. Nilai itu bisa ditukar dengan uang. Banyak orang gagal urus uang bukan karena kurang penghasilan, tapi karena manajemennya berantakan. Sama persis kayak waktu, tanpa sistem habis sia-sia. Jadi setelah bisa ngatur waktu, tantangan berikutnya adalah bagaimana kamu mengatur uang. Orang sering bilang, gaji gue kecil, wajar dong kalau habis terus. Padahal bukan soal besar kecilnya penghasilan, tapi soal ngaturnya. Karena kalau mentalnya bocor, mau gaji 3 juta atau 30 juta, sama aja, nggak pernah cukup. Saya kasih contoh nyata. Ini bukan teori,
Tapi kisah teman saya sendiri, dia punya usaha kecil-kecilan, bisnis sembako. Awalnya modalnya cuma sekitar 20-30-an aja. Tapi dari awal dia sadar betul pentingnya disiplin keuangan. Dia sampai bikin aturan keras untuk keluarganya. Dalam sehari, mereka cuma boleh ambil maksimal 10% untuk kebutuhan sehari-hari. Bayangin, kalau toko dapat 100.000 sehari, keluarganya cuma boleh pakai 10.000 buat makan dan hidup. Padahal di tokonya itu ada beras, ada telur, minyak, gula, semuanya kebutuhan sehari-hari. Logikanya gampang, lah tinggal ambil aja, toh punya sendiri. Tapi dia nggak mau, karena kalau kebiasaan ambil seenaknya, duit toko nggak akan pernah berkembang. Dan jujur aja, sering ribut sama keluarga, karena siapa yang nggak pengen hidup enak. Telur ada, ayam ada, sembako ada, tapi nggak boleh disentuh. Bahkan anak-anaknya sempat ngeluh. Kita kan punya, kenapa nggak boleh makan? Tapi teman saya tetap teguh. Dia tahu kalau di awal manja sama keinginan, nggak akan pernah bisa maju. Hasilnya luar biasa. Dalam waktu 3 tahun aja, aset tokonya berkembang jadi ratusan juta. Dari yang awalnya cuma belasan atau puluhan juta, stok barang dan omsetnya naik berkali lipat. Dan setelah itu, barulah dia bisa ambil lebih banyak uang untuk keluarga. Kalau dulu 10.000 sehari, sekarang 10% bisa ratusan bahkan jutaan. Hidupnya jauh lebih lega. Tapi karena disiplin di awal, dari cerita itu kita bisa belajar. Kunci keuangan bukan soal punya banyak uang, tapi soal berani menahan diri. Bahkan seringkali yang bikin kita maju bukan goal besar di depan, tapi rasa sakit kalau kita nggak disiplin sekarang. Sama kayak teman saya, dia tahan sakit dulu, ribut dulu sama keluarga, demi hasil jangka panjang, dan hasilnya terbukti. Jadi sebelum ngomongin investasi, saham, aset digital, kuasai dulu keuangan dasar. Bedakan keinginan dan kebutuhan, berani bilang tidak pada diri sendiri. Terapkan prinsip dalam kehidupan kita atau keluarga kita. Kalau nggak bisa tahan 10.000, jangan berharap bisa pegang 10 juta. Oke, kita masuk di pembahasan selanjutnya atau poin selanjutnya. Kalau di pembahasan sebelumnya kita berbicara ngatur uang, itu sebenarnya sama latihan buat ngatur diri. Kalau di keuangan, lo belajar bedain mana kebutuhan dan mana keinginan. Di kehidupan juga sama. Lo harus tahu mana yang penting, mana yang cuma ganggu. Karena percuma, lo punya uang kalau pikiran lo kemana-mana. Gampang ke distrak, akhirnya nggak pernah konsisten jalanin satu hal. Makanya setelah lo ngerti cara ngatur uang, sekarang waktunya belajar ngatur perhatian. Karena fokus itu kayak modal paling mahal yang sering banget bocor tanpa kita sadar. Banyak orang berpikir fokus itu sekedar kerja keras di satu titik. Padahal fokus itu bukan hanya soal menatap layar lama-lama atau nongkrong berjam-jam di meja kerja. Fokus adalah tentang menjaga energi, perhatian, dan arah agar semua yang kita lakukan punya dampak nyata. Masalahnya, kebanyakan orang justru salah kaprah. Mereka bilang dirinya sudah fokus karena bekerja di bidang tertentu. Tapi kalau tidak ada kontrol diri, tidak ada evaluasi, sebenarnya itu bukan fokus, itu sekedar rutinitas. Fokus itu bukan hanya bertahan di satu tempat yang sama, tapi bertumbuh di jalur yang sama. Kesalahan paling umum, mudah terdistraksi, notifikasi HP, FOMO, atau tergoda untuk mencoba hal baru terus. Pengennya semuanya, hari ini bisnis, besok investasi, lusa kursus baru. Akhirnya nggak ada satupun yang matang. Selanjutnya adalah kejar hal yang kelihatan keren, padahal nggak relevan sama tujuan jangka panjang. Fokus yang benar itu sederhana, bukan soal banyak yang kamu lakukan, tapi seberapa konsisten kamu lakukan hal yang tepat. Misalnya, ada orang yang coba belajar 5 skill sekaligus dalam setahun, bandingkan dengan orang yang hanya ambil satu skill, lalu digarap serius, dilatih, dievaluasi, dan dijadikan pondasi untuk skill berikutnya. Hasilnya, yang fokus akan tumbuh lebih cepat. Kalau kamu lihat orang-orang yang sukses, mereka bukan jago di banyak hal sekaligus. Mereka jago memilih satu hal yang besar dan jadi prioritas, lalu menggarapnya dengan konsisten sampai selesai. Itu sebabnya progres mereka terlihat eksponensial. Makin lama, makin ngebut. Ini ada tips singkat untuk melatih fokus. Batasi distraksi digital. Notifikasi bukan bos kamu. Kamu yang harus bisa kontrol. Yang kedua adalah tentukan 1-2 prioritas besar per tahun. Jangan lebih. Yang ketiga adalah latih deep work. Kerja intens tanpa gangguan. Walau cuma 1-2 jam per hari. Akhirnya ingat ini. Fokus bukan berarti kamu nggak boleh punya banyak minat. Tapi kamu tahu mana yang harus jadi prioritas sekarang. Karena tanpa fokus, energi kamu akan habis. Dengan fokus, energi kamu jadi laser. Fokus bikin progres jadi eksponensial. Oke,
Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Itu tandanya kamu memiliki kesadaran bertumbuh dan menjadi orang yang sukses. Mungkin ini penutup dan kesimpulan dari pembahasan video ini. Pada akhirnya, sukses itu bukan ditentukan siapa yang paling pintar atau siapa yang paling berbakat, tapi siapa yang paling konsisten membangun pondasi, mengatur waktu, mengelola keuangan, dan menjaga fokus. 3 kompetensi ini kelihatan sederhana, tapi justru disinilah banyak orang yang gagal. Mereka tahu teori, tapi nggak disiplin jalanin prakteknya. Padahal tanpa pondasi ini, semua mimpi besar cuma akan jadi wacana, nggak pernah jadi nyata. Jadi mulai hari ini, jangan tunggu momen sempurna. Pilih satu dulu, waktu, uang, dan fokus. Latih setiap hari, ulangi setiap kali jatuh. Jadikan ini kebiasaan seumur hidup, karena sekali fondasi itu kuat, apapun yang kamu bangun di atasnya, entah itu karir, bisnis, bahkan kehidupan pribadi, punya peluang jauh lebih besar untuk bisa berdiri kokoh. Pertanyaannya sekarang, dari 3 ini, mana yang berani kamu latih hari ini? Terima kasih telah sampai di akhir dari video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.